Puji Tuhan. Haleluya. 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 Masih ada semangat Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tantangan hidup kita memang tidak pernah berhenti, dan hari-hari ini banyak orang yang mengalami persoalan. Saudara lihat bencana di mana-mana, saudara melihat persoalan di mana-mana, dan kemudian hal itu seringkali membuat kita menjadi lemah untuk mengiring Tuhan. Tetapi hari ini kita mau terus belajar dari firman Allah, dan bagaimana kita terus menata hidup kita setiap hari di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kita hadapi. Alkitab sudah memberitahu kepada kita bahwa menjelang kedatangan Tuhan, hidup tidak semakin mudah, hidup tidak semakin gampang, kesulitan di mana-mana, kasih kita menjadi tawar karena berbagai persoalan yang terjadi. Karena itu penting, saudara, bagi kita untuk terus memelihara hati kita di dalam Tuhan, agar apa yang selama ini Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, itu pada akhirnya tidak tercabut dari kehidupan kita. Pagi ini saya ajak saudara untuk kembali melihat kitab Rut dari pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, dan secara khusus kita akan menyorot tema totalitas di dalam relasi. Rut pasal 2, saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya dan yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, 'Dengarlah Daul anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hubungan atau relasi yang dibangun,
entah itu di atas sebuah perjanjian yang tertulis ataupun tidak tertulis, kita membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Itu bisa kita bangun relasi itu dalam bentuk yang berdasarkan kesepakatan tertulis atau tidak. Setiap orang membangun relasi di dalam hidupnya di dunia. Dan saudara bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk relasi atau hubungan yang dibangun di atas sebuah perjanjian tertulis atau di dalam sebuah perjanjian yang tidak tertulis. Itu bisa terjadi dalam diri siapa saja. Namun, dalam perjalanan waktu, hubungan atau loyalitas yang ada di dalam sebuah hubungan itu bisa semakin kendor, bisa semakin berkurang kekuatan loyalitas dan kesetiaannya. Ada banyak sebab mengapa sebuah hubungan itu kemudian menjadi tidak baik. Ada banyak faktor yang dapat membuat sebuah hubungan itu tidak serat sebagaimana awalnya. Nah, ada beberapa persoalan. Nah, salah satunya adalah ketika apa yang menjadi tujuan pribadi seseorang, ketika ia membangun relasi itu tidak tercapai. Nah, tidak tercapainya tujuan itu pun penyebabnya macam-macam. Bisa dari pihak pasangan, bisa dari pihak kita, atau bisa terjadi dari pihak kedua-duanya. Nah, tetapi hari ini, saudara, saya ajak saudara berdasarkan cerita dari tokoh Ruth ini untuk belajar bagaimana Ruth sendiri membangun relasi di dalam hidupnya, dan seperti apa kualitas dari Ruth yang membangun relasi atau hubungan dengan orang lain, membawa Ruth sampai kepada sebuah kehidupan yang tidak pernah ia pikirkan. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya kualitas dari orang-orang seperti Ruth yang membangun hubungan mereka di atas prinsip yang benar. Saudara, di dalam bacaan kita hari ini, saudara menemukan seorang tokoh yang disebut Boas di dalam bacaan pertama. Alkitab menjelaskan bahwa Boas ini seorang yang kaya, terpandang dari keluarga Elimelek. Elimelek ini suami dari Naomi. Mungkin orang bisa saja berpikir, kenapa Ruth bisa setia bertahan hidup bersama dengan Naomi? Karena Ruth berpikir, suatu saat aku bisa mendapatkan Boas. Tetapi dugaan demikian saya kira tidak berdasar. Kalau orang menduga bahwa kedekatan Ruth dengan Naomi, sikap Ruth untuk setia kepada Naomi didasarkan kepada tujuan tersebut. Rabi-rabi Yahudi di dalam salah satu komentarnya berkata bahwa sekalipun di dalam malam pernikahan itu Boas mati, Ruth pasti akan tetap setia kepada Naomi. Nah, mengapa begitu muncul keyakinan di dalam diri para rabi melihat kesetiaan Ruth? Nah, kalau kita membaca narasinya, cerita tentang Ruth, kesetiaan Ruth kepada Naomi, mertua, itu tidak dibangun di dalam sebuah narasi di mana Ruth mengenal seorang yang bernama Boas. Tokoh Boas baru muncul di pasal 2. Sedangkan Ruth
mengikrarkan kesetiaannya untuk tetap dekat dengan Naomi di pasal 1. Di ayat-ayat 15, 16, 17, 18. Ketika Naomi menyuruh kedua menantunya ini untuk meninggalkan dia, agar mereka dapat mencari kebahagiaan mereka masing-masing. Karena Naomi tidak mungkin lagi memberikan anak kepada Orpa dan Ruth. Maka Naomi kemudian menyuruh mereka untuk kembali ke negerinya masing-masing. Orpa mengambil pilihan untuk kembali ke negeri. Tetapi Ruth mengambil sebuah pilihan untuk tetap tinggal dengan Naomi. Sekalipun tidak ada bayangan di dalam diri bahwa ia akan mencapai sesuatu yang lebih baik ketika dia bersama dengan Naomi. Saudara, kisah ini kemudian memberikan kepada kita sebuah pelajaran untuk kita lihat bahwa yang pertama, saudara, Ruth di dalam kisah ini menunjukkan bagaimana sebuah relasi itu harus dijalankan, harus dipahami. Ruth tidak melihat semata-mata sebuah relasi atau hubungan yang dibangun hanya sekedar jembatan mencapai tujuan-tujuan kehidupan pribadi. Jadi sebuah relasi yang dibangun dalam diri seseorang, baik suami istri, baik kita membangun ikatan hubungan dengan orang lain, kita membangun relasi dengan pihak lain. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan atau yang digambarkan dari cerita Ruth, seharusnya relasi itu tidak hanya dilihat sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan agar tujuan-tujuan pribadi kita itu dapat kita raih, dapat kita ambil, dan pihak lain hanya sekedar menjadi objek pemuas kebutuhan kita. Tetapi Ruth mengajarkan bahwa relasi itu adalah ikatan, hubungan untuk saling membangun hidup bersama satu dengan yang lain di dalam totalitas kualitas masing-masing. Ruth memberikan sebuah gambaran ideal bagaimana relasi itu harus dibangun. Ruth tidak hanya mengejar kepuasan pribadinya. Setelah segalanya tidak dia dapatkan lagi dari Naomi, dia tinggalkan. Kalau orang hanya membangun relasi, hubungan satu dengan yang lain, hanya sekedar untuk mencari keuntungannya pribadi, ya kita bisa disebut sebagai orang yang egois. Karena kita memperlakukan orang lain hanya sebagai alat untuk kita, memperlakukan orang lain hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk memuaskan kita. Kita tidak pernah berpikir bagaimana orang lain. Kalau dalam tatanan kehidupan ini orang hanya memikirkan haknya saja, tapi tidak pernah berbicara tentang kewajiban. Orang hanya sekedar mementingkan diri sendiri, sangat individualis. Nah, biasanya kalau hubungan itu dibangun di dalam prinsip-prinsip individualis semata, ini tidak akan kemudian kekal, tidak akan pernah menghasilkan sebuah keindahan-keindahan di dalam relasi. Keluarga yang dibangun dari prinsip-prinsip idealis, yang individualis, hanya akan menuju kepada sebuah kelangsungan kehidupan yang tidak memberikan berkat di dalam kehidupan. Yang ada itu hanya sakit hati, yang ada itu cuma kemarahan, yang ada itu cuma keputusasaan, yang ada itu hanya sekedar penyesalan, yang ada itu isinya hanya menggerutu.
Karena segala sesuatu diukur dari kepuasan diri kita. Rut tidak mengajar. Kitab Rut menggambarkan sebuah relasi yang ideal yang seharusnya dibangun di antara dua orang yang bersepakat membangun kehidupan. Loyalitas yang ditampilkan oleh Rut didasarkan pada kasih dan ketulusan. Dan relasi yang demikian pada akhirnya melahirkan totalitas karya di dalam kehidupan Rut. Rut tidak setia kepada Naomi karena Rut menginginkan Boaz. Tampilnya tokoh Boaz di situ jelas menunjukkan pada satu aspek bagaimana Rut teruji sebagai perempuan menantu yang memiliki kesetiaan dan ketulusan kepada Naomi. Rut membangun kesetiaannya karena semata-mata itulah yang ada di dalam hatinya. Itulah sebabnya saudara, kitab Rut ini selalu dibaca di dalam perayaan Shavuot atau hari raya Pentakostanya orang Yahudi. Peristiwa Pentakosta orang Yahudi sering dipahami sebagai peristiwa panen, tetapi peristiwa Pentakosta atau Shavuot orang Yahudi juga sering dipahami sebagai hari turunnya hukum Taurat, di mana Allah mengikatkan perjanjiannya dengan umatnya Israel. Figur Rut dilihat sebagai gambaran ideal dari seorang umat yang mau mengikatkan perjanjian dengan Allah. Jadi cerita Rut adalah sebuah gambaran ideal dari kehidupan umat yang hidup di dalam perjanjian dengan Allahnya. Rut membangun kesetiaan sekali dia mengikat perjanjian dengan Allah. Rut menjadi sebuah gambaran bagaimana umat membangun kehidupan kesetiaan dengan Allah. Figur Rut menjadi tokoh yang sangat-sangat diteladan. Mengapa? Karena Rut membangun sebuah komitmen yang sungguh. Berdasarkan kasih yang Allah berikan kepada umatnya, demikianlah umat itu harus menghadirkan kasihnya kepada Allah. Sekali Rut masuk di dalam keluarga Elimelek, keluarga Naomi, menjadi satu dengan mereka, Rut menjadi bagian yang tidak terpisah. Sekali Rut mengikatkan perjanjiannya untuk menjadi bagian keluarga dari Elimelek, Rut siap berjuang bersama dengan mereka apapun situasi kehidupan. Inilah komitmen kehidupan orang yang membangun relasi. Jadi sekali dia membangun komitmen bersama, dia sadar bahwa dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan. Apapun yang terjadi di situ, dia berjuang bersama. Loyalitas inilah loyalitas yang didasarkan pada kasih, yang pada akhirnya melahirkan seluruh gerak totalitas pelayanan Rut. Rut memperjuangkan hidup Naomi yang sekarang sudah menjadi tua, yang sekarang sudah menjadi janda, yang sekarang tidak lagi memiliki pegangan kehidupan, yang sekarang tidak lagi memberikan jaminan kehidupan baginya. Dulu dia masuk menjadi bagian anggota keluarga Naomi. Dia diterima, dia menjadi bagian dari keluarga besar. Dia mendapatkan kebahagiaan. Tetapi seiring berjalan waktu dalam keterbatasan manusia, semuanya itu bisa.
berubah. Nah, ketika perubahan ini terjadi, apakah ketulusan, kesetiaan yang dibangun pertama kali ketika mengingatkan perjanjian itu berubah? Rut menunjukkan bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus terjadi di dalam diri orang yang ingin membangun relasi. Perubahan bisa terjadi. Orang-orang yang dulu dapat menolong kita bisa saja tidak lagi bisa menolong kita. Orang-orang yang dulu kepadanya kita menikmati sesuatu yang baik bisa saja tidak lagi bisa melakukan sesuatu yang baik dalam hidup. Tapi apakah itu kemudian menjadi alasan bagi kita untuk memutus relasi dan hubungan kita bersama dengan orang lain? Rut mengajarkan sebuah model relasi yang tulus dan penuh kasih. Kalau dia dulu dapat menerima yang baik dari keluarga Elimelek, sekarang waktunya bagi Rut untuk membuktikan bahwa ia juga dapat memberikan kontribusi yang baik bagi keluarga Elimelek. Kalau dulu dia mendapatkan kebaikan dari keluarga Elimelek, sekaranglah waktunya bagi Rut untuk membuktikan bahwa relasi itu bukan sekedar persoalan dia mendapatkan sesuatu, tapi bagaimana dia menghadirkan sesuatu di dalam kebersamaan itu. Saudara, refleksi iman yang kita bisa pelajari dari kitab Rut sebenarnya kemudian mengingatkan kita kepada apa dasar dari relasi yang kita bangun hari ini. Firman Allah pagi ini mengingatkan kepada kita untuk kemudian bertanya kembali, apa model relasi yang kita bangun? Apa yang mendasari setiap relasi yang kita jalin? Dengan suami kita mungkin, dengan istri kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa dasar relasinya? Apakah hanya sekedar agar mereka bisa menghadirkan keuntungan bagi kita? Apa sekedar hanya kita bisa meraup sesuatu yang baik bagi diri kita? Atau relasi itu adalah persoalan saling? Relasi itu adalah persoalan saling memberi. Relasi itu adalah persoalan bersama. Relasi itu adalah persoalan komitmen. Relasi itu adalah persoalan berjalan bersama. Walaupun harus melewati pengalaman turun naiknya kehidupan yang disebabkan memang perubahan-perubahan di dalam hidup ini yang kadang-kadang tidak bisa kita tolak. Saudara lihat drama-drama sinetron, atau saudara lihat drama kehidupan para artis. Ketika masih oke, suaminya, oh disayang, sayang. Ketika suaminya udah tidak berdaya, cerai. Kenapa? Ya alasannya macam-macam. Saudara lihat, kalau saudara-saudara yang mungkin sering nonton apa itu infotainment, saudara lihat drama kehidupan sih, miris kan? Miris banget. Ketika sang suami masih bisa mencukupkan kebutuhan-kebutuhan, wah suami jadi sayang-sayang. Giliran suaminya udah leto-leto, udah nggak bisa apa-apa. Bukanlah waktunya, inilah waktunya aku berperan. Rasanya udah nggak bisa lagi. Alasannya jadi banyak. Ya terpaksa saya harus tinggalkan dia. Miris. Kadang-kadang kalau menonton seperti itu, saya memikirkan bagaimana perasaan dari sang suami, atau bagaimana perasaan dari keluarga ketika relasi hanya diukur oleh sejauh mana saya mendapatkan sesuatu, bukan pada bagaimana saya harus saling membantu. Hal ini kemudian memberikan kepada kita pertanyaan penting dalam diri kita. Apa sih dasar relasi yang saya bangun dalam hidup kita? Kalau kita hubungkan dengan Tuhan, apa
apa dasar yang kita buat di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan hari ini? Kurang lebih sama. Kehidupan yang turun naik ini bisa membuat musim hidup kita berubah. Kehidupan dalam kita membangun relasi dengan orang lain atau dengan pihak lain, dan hubungan relasi kita dengan Tuhan kadang-kadang kan diwarnai dengan dinamika kehidupan yang turun naik juga. Ada waktu di mana tantangan dan kesulitan itu terjadi. Ada waktu di mana kita mengalami sebuah persoalan yang seringkali membuat kita sering menganggap bahwa mengapa ini harus terjadi? Tadi persoalannya dengan orang lain. Tapi dengan Tuhan bagaimana persoalan yang sering muncul? Persoalan yang sering muncul kadang-kadang ketika kita melihat kok doa-doa kita sepertinya tidak didengar. Kok sepertinya Tuhan membiarkan kondisi kehidupan kita yang berat terus berjalan di sekitar kehidupan kita. Kita memiliki harapan di tengah-tengah masa sulit kita. Kita membutuhkan jawaban doa di tengah keadaan kita. Kita ingin melihat kehidupan lebih baik. Tetapi mengapa semua itu kok sepertinya suram? Tidak ada tanda-tanda bahwa kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Sehingga kemudian seringkali kita mulai merenggangkan relasi kita dengan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan ini tidak ada dalam hidup kita. Jangan sampai karena kesulitan dan tangan kehidupan saudara merenggangkan relasimu dengan Tuhan. Jangan sampai hanya karena tujuan-tujuan kita berpusat kepada diri kita, dan tujuan-tujuan pribadi itu lebih mendominasi relasi kita terhadap orang lain dan terhadap Tuhan, sehingga pada akhirnya kita tidak dapat melakukan sesuatu yang baik, dan akhirnya kita tidak dapat total mengerjakan bagian-bagian hidup kita dengan sebaik. Saudara, kitab Rut dan tokoh Rut yang kita baca hari ini mengajar bahwa kehidupan Rut yang tidak mudah itu pada akhirnya terurai. Kehidupan Rut yang terasa kelam pada akhirnya terlihat menghadirkan sebuah perubahan ketika Rut mampu menghadirkan totalitas di tengah-tengah pergumulan hidup. Dan totalitas itu terjadi ketika Rut memahami sebuah relasi hubungan di atas dasar kasih dan ketulusan. Di dalam bagian pasal 2 ini kita lihat ketika Rut mendasarkan relasinya dengan Naomi di atas ketulusan dan kasih, Rut total melayani Naomi. Ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan pada akhirnya Rut pergi ke sebuah ladang. Dia berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anak. Rut sekarang mengambil peran bagi Naomi. Rut sekarang mengambil tanggung jawab bagi Naomi. Ketulusannya membuat ia secara total melayani. Ketulusan Rut membuat ia dapat berbuat yang terbaik bagi Naomi. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu menunjukkan bagaimana Rut rajin bekerja. Rut terus mengambil berkas-berkas yang ditinggalkan oleh para pemanen-pemanen itu. Jadi dalam tradisi Yahudi, saudara, ada pupuk.
kalau mau memanen, mereka tidak boleh ambil semua. Jadi kalau sekali jalan lalu ada yang tersisa, itu tidak boleh diambil lagi. Karena jatah itu diberikan kepada orang miskin, janda, orang asing. Ruth di sini memposisikan dirinya sebagai orang asing. Jadi ketika baris pertama para pemanen itu sudah jalan, dia di belakang. Nah, apa yang tertinggal itu yang diambil. Apa yang tertinggal itu yang diambil. Itu hukum pada waktu. Dan Ruth terus bekerja. Ruth terus bekerja. Dikatakan dalam ayat yang ke-7 ketika ditanya, para penyabit-penyabit itu berkata, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Dia melakukan sesuatu yang terbaik untuk mencukupi kebutuhannya dan Naomi. Dia tidak mengenal lelah untuk berjuang. Dia terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan total. Totalitas lahir dari ketulusan dan kasih. Saudara pun dapat total melakukan yang terbaik dalam kaitannya dengan relasi satu dengan yang lain, dalam hubungan keluarga, atau dalam hubungan di mana engkau membangun hubungan dengan orang lain, dalam dunia kerjamu dan sebagainya, bahkan terlebih dengan Tuhan. Kita akan dapat melayani dengan total. Kita akan dapat mengerjakan tanggung jawab kita dengan total jika kita menghargai bahwa relasi hubungan yang dibangun antara kita dengan orang lain, antara kita dengan Tuhan, tidak semata-mata hanya karena kita mencari sesuatu bagi diri kita sendiri. Orang Kristen yang hanya ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, tidak mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, itu adalah orang-orang Kristen yang palsu. Karena dia hanya menjadikan Tuhan itu seperti sapi perah. Sapi perah. Dia tidak mencintai Tuhan. Dia hanya mencintai berkat-berkat Tuhan. Sehingga kalau berkat itu seakan-akan stop, hilang cinta. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang. Ada uang cinta abang, gak ada uang, aku udah cinta abang. Karena cintanya hanya sebatas uang, sebatas apa yang dimiliki. Ketika itu tidak ada lagi, ya sudahlah. Ngapain saya harus membangun relasi? Kita tidak dapat membangun model relasi seperti ini. Maka kita penting untuk bertanya kembali dalam hidup kita. Sebenarnya dasar relasi yang aku bangun dalam hubunganku dengan orang lain dan Tuhan itu seperti apa? Apakah aku sudah sungguh-sungguh hidup di dalam totalitas pelayanan yang kita bangun hari ini? Saudara, penting untuk kita bertanya, sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah itu hanya diukur dari sejauh mana berkat-berkat Tuhan? Atau kita mampu bertahan membangun kualitas ketulusan itu sekalipun hari ini aku belum melihat? Ruth memberikan contoh. Dia mengikrarkan dirinya kepada Naomi. Kemanapun kau ada, di situ aku ada. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Sekalipun dia belum bisa melihat dengan jelas bagaimana masa depannya kelak bersama Naomi. Yang dia tahu hari ini suram. Yang dia tahu hari ini gelap. Tapi itu tidak menghalangi Ruth. Tidak menghalangi. Apakah itu sia-sia? Apakah itu kemudian sesuatu yang mubazir? Alkitab tidak memberi kesaksian semua. Yang kedua, kita lihat ketulusan Ruth di dalam membangun relasi yang pada akhirnya menghadirkan totalitas di dalam pelayanan.
membuat kehidupan Ruth diberkati oleh Allah. Allah memberkati mereka. Dan ini teologi kita, yang sungguh-sungguh mau berjuang di dalam loyalitas, sekalipun harus menembus sebuah tantangan yang tidak mudah. Totalitas yang dikerjakan oleh Ruth sebagai akibat dari ketulusan hatinya, menyaksikan kepada dunia siapa Ruth itu sebenarnya. Ketika saudara membangun sebuah totalitas dalam hidup, totalitas hidup itu bersaksi tentang siapa dirimu. Jadi kita itu tidak usah perlu pamerkan diri kita, oh saya orang baik, saya orang hebat. Lakukan saja yang terbaik dalam hidup. Maka apa yang kau buat itu menyaksikan dirimu sendiri. Ruth tidak pernah berkata saya orang baik. Ruth tidak pernah berkata saya orang setia. Tetapi totalitas hidup Ruth sudah menyaksikan kepada banyak orang siapa Ruth. Ketika Boas bertanya kepada penyabit-penyabit, siapa perempuan itu? Dialah perempuan yang datang bersama Naomi dari Moab. Dari pagi dia minta izin, bolehkah aku memungut jelai-jelai ini? Dan sampai saat ini dia tidak pernah berhenti untuk bekerja. Boas mendengar siapa Ruth. Boas mendengar pengorbanan Ruth. Boas mendengar totalitas Ruth. Boas mendengar kesetiaan Ruth. Totalitas Ruth menghantarkan dirinya untuk melihat berbagai keajaiban-keajaiban di dalam hidupnya. Totalitas Ruth menghantar dia untuk melihat kebaikan demi kebaikan di dalam hidupnya. Totalitas Ruth tidak membuat dia berhenti pada satu titik di mana ia tidak dapat melihat sesuatu yang lebih baik. Tetapi totalitas Ruth justru membawa dia menembus kegelapan, menembus pergumulannya, menembus tantangannya, menembus masa gelapnya, sehingga dia melihat kecerahan hidupnya mulai nampak. Itu kita lihat sangat berkaitan erat dengan totalitas pelayanan yang ia berikan di dalam hidupnya. Totalitas telah menghantar Ruth untuk melihat berbagai keindahan hidup. Ruth hanya berjuang menghadirkan totalitas. Ruth tidak pernah berpikir nanti dia akan ketemu Boas. Ruth tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi istri Boas. Ruth tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Ruth tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Ruth tidak pernah berpikir itu. Ruth tidak pernah tahu hal itu. Yang Ruth tahu, bagaimana aku setia dan menghadirkan totalitas dengan sungguh. Saudara, perjalanan kehidupan mereka yang mau hidup di dalam totalitas adalah perjalanan yang diperhatikan oleh Allah. Allah akan menuntun kehidupan umat yang mau bersungguh-sungguh hidup di dalam totalitas. Allah akan menuntun setiap hidup umatnya yang mau dengan sungguh-sungguh menghadirkan totalitas pelayanan yang baik. Sebab karakter dari Allah itu sendiri adalah total. Allah sangat menghargai komitmen seseorang yang bersungguh-sungguh hidup di dalam. Dan inilah kemudian pernyataan yang disebut oleh Boas kepada Ruth. Di dalam ayat 10 dikatakan, dan ayat 11 saudara lihat, lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing?
Ruth belum tahu kalau Boaz itu sanaknya dari Elimelek. Ruth belum tahu. Ruth hanya berpikir, aku ini orang asing. Dan dia bertanya, apa yang membuat Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing? Aku hanya bisanya dapat sisa-sisa itu kok. Tetapi mengapa Tuhan memberikan aku keistimewaan untuk dapat menikmati semua sebagaimana hak yang dimiliki oleh para pegawai-pegawai itu? Dan perhatikan apa yang kemudian dijawab oleh Boaz dalam ayat 11. Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Ya, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Boaz mendengar kesaksian hidup Ruth. Ruth tidak pernah berniat untuk membuat pencitraan diri. Tidak perlu pasang di TikTok, pasang di mana untuk menunjukkan dia hebat. Dan memang belum ada TikTok. Ruth tidak perlu membangun pencitraan di mana-mana untuk menunjukkan dia menantu yang hebat, menantu yang baik. Tetapi berita tentang kesaksian hidup Ruth telah membawa orang untuk bertanya, siapa Ruth? Saudara, di tengah berita yang atau di tengah kemajuan komunikasi yang sama sekali belum maju masa itu, berita itu sudah sampai ke telinga Boaz. Ini kan luar biasa. Membuat orang itu sampai mengerti kualitas hidup Ruth secara lengkap itu dapat dari mana. Orang kemudian bertanya, siapa yang mensurvei hidup Ruth? Siapa yang membuat laporan kehidupan Ruth? Siapa yang kemudian meneliti hidup Ruth? Dan apa yang membuat dia tertarik untuk kemudian mengetahui hidup Ruth? Tidak ada yang mendasarinya, kecuali ada hal-hal yang membuat pencitraan, yang membuat orang tertarik. Tetapi ayat-ayat yang kita baca di dalam bagian pasal 1 hanya menunjukkan Ruth pulang bersama dengan Naomi. Tetapi di dalam ayat ini, lihat jawaban Boaz, telah dikabarkan orang kepadaku. Tentu ada sesuatu yang menarik dari hidup Ruth, yang pada akhirnya sampai kepada banyak orang. Dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu, yang kau lakukan pada mertuamu sesudah suamimu mati. Yang kedua, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Pengorbanan Ruth, kesetiaan Ruth, totalitas Ruth. Dan ayat 12 katakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu. Boaz melihat apa yang dilakukan Ruth bukan hanya sesuatu yang indah di mata orang, tetapi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, keputusan hidup Ruth bukan hanya indah di mata manusia, tetapi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Dan saya percaya apa yang terjadi dalam hidup Ruth di pasal 2, sehingga ia bertemu dengan Boaz, ada di dalam satu rencana Allah. Allah memberkati mereka yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam totalitas. Jangan khawatir di tengah masa-masa yang sulit.